bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran IPA. Pada kegiatan kali ini kita memasuki pada bab yang ketiga. Materinya adalah pewarisan sifat pada makhluk hidup. Setiap ciri atau karakteristik yang dimiliki makhluk hidup merupakan pewarisan sifat dari orang tua. Kalau kita perhatikan di kita atau teman kita, ada kemiripan sifat yang diwariskan oleh orang tua kepada kita. Misalnya, ayah nanti akan mewariskan sifat materi genetiknya kepada anaknya melalui sel sperma. Ibu mewariskan sifat materi genetiknya melalui sel telur. Keduanya bertemu melalui proses namanya fertilisasi. Nah, apa itu materi genetik? Materi genetik itu merupakan sebuah molekul yang dinamakan asam nukleat. Asam nukleat itu ada dua jenis, yaitu DNA, singkatan dari deoksiribonukleat, atau dalam bahasa Indonesia namanya asam nukleat yang disingkat dengan ADN. Yang kedua, RNA, singkatan dari ribonukleat asid. Biasanya dalam bahasa Indonesia dinamakan ARN atau asam ribonukleat. Lalu di mana letak DNA? DNA berada pada inti sel. Di dalam DNA terdapat materi genetik yang dinamakan gen. Dan gen itulah nanti yang berperan dalam menentukan karakteristik sifat yang diturunkan dan hidup ke anaknya. DNA melilit pada suatu protein dinamakan protein histon. Nah, sebagai gambaran, perhatikan gambar berikut. Berikut ini merupakan gambaran untaian molekul DNA pada suatu sel. Di dalam jaringan kulit terdapat sel kulit, di mana di dalam sel kulit terdapat inti sel. Di dalam inti sel inilah DNA berada, di mana DNA melilit pada protein dinamakan protein histon. Seluruh untaian DNA ini dinamakan kromosom. Di dalam DNA terdapat materi genetik dinamakan gen yang berfungsi menentukan sifat atau karakteristik dari makhluk hidup itu. Coba anak-anak perhatikan gambaran untaian molekul DNA berikut dan bagian-bagiannya supaya anak-anak dapat lebih jelas lagi tentang apa itu DNA. Berikut ini merupakan gambaran hasil penemuan Rosalind Franklin dengan foto DNA dari difraksi sinar X. Berdasarkan penelitian dari Rosalind Franklin, Francis Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untaian ganda yang dinamakan double helix. Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada DNA, gulanya berupa gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA gulanya adalah gula ribosa. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil disebut nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin yang selalu berpasangan dengan timin, serta guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Basa nitrogen adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan
Timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Basa nitrogen timin ini pada RNA diganti oleh basa nitrogen urasil. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, setelah mempelajari molekul DNA, coba bandingkan. Ini adalah gambaran dari RNA. Cari apa perbedaan dari DNA dan RNA. Berikut ini merupakan tabel perbedaan antara DNA dan RNA. Coba dilihat di mana letak perbedaannya. Lalu apa peranan materi genetik? Peranan materi genetik berperan dalam proses pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dalam penentuan karakteristik makhluk hidup atau sifat makhluk hidup dikenal beberapa istilah. Yang pertama, sifat dominan. Sifat dominan itu adalah sifat yang dapat menutupi sifat yang lain, atau bahasanya sifat yang menang, yang muncul. Nah, dalam aturan penulisannya, genotipnya ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Sedangkan yang kedua, sifat resesif adalah sifat yang tidak muncul atau yang kalah. Dalam penulisannya nanti ditulis dengan huruf kecil. Yang ketiga, gabungan dari keduanya namanya sifat alela atau alel. Selanjutnya, untuk menentukan jenis kelamin, apakah ada gen atau kromosom yang berperan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Gambar ini menunjukkan karyotipe susunan kromosom laki-laki dan perempuan. Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin. Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan atau disebut dengan diploid, disingkat dengan 2N. Sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan disebut haploid, biasanya disingkat dengan N. Jumlah kromosom sel tubuh manusia sebanyak 23 pasang. Pada keadaan diploid atau 2N, jumlah kromosomnya 23 kali 2 sama dengan 46 buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 disebut autosom. Sedangkan kromosom nomor 23 disebut gonosom atau kromosom kelamin. Kromosom nomor 23 atau gonosom inilah yang membedakan kamu itu laki-laki atau perempuan. Penulisan kromosom kelamin atau gonosom laki-laki ditulis dengan pasangan XY, sedangkan untuk perempuan ditulis dengan pasangan XX. Sehingga untuk penulisan karyotipe kromosom laki-laki ditulis dengan rumus 22AA plus XY. Sedangkan untuk perempuan ditulis dengan rumus 22AA plus XX. Kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari kromosom sel tubuh. Sehingga karyotipe sel kelamin jantan, dalam hal ini sel sperma, adalah 22A plus X atau 22A plus Y. Sedangkan karyotipe sel kelamin betina, dalam hal ini sel telur, yaitu 22A plus X. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anak perhatikan diagram kromosom perkawinan laki-laki dengan perempuan berikut ini. Sel sperma memiliki setengah dari sel induk, yaitu 22A plus X atau 22A plus Y. Sama halnya dengan sel telur juga memiliki setengah dari sel
induk, yaitu 22A plus X. Ketika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin X, maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin perempuan, XX. Jika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin Y, maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin laki-laki, XY. Keturunan dalam proses pewarisan sifat disebut filial, disingkat dengan huruf F, sedangkan orang tua atau induk disebut dengan parental, disingkat dengan P. Nah, anak-anak, demikian tadi materi pewarisan sifat pada pertemuan pertama. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas hukum pewarisan sifat pada makhluk hidup. Tetap semangat dan terus belajar dan berdoa. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Akhirnya ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.